Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Budi Andrian, SP MSI. Saya dosen tetap di jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya sebagai dosen mengampu beberapa mata kuliah antara lain Sosiologi Pertanian, Kewirausahaan, Pembangunan Pertanian, Statistika, dan yang lain sebagainya. Dalam perkuliahan, saya menggunakan teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu MK yang saya ampu, yaitu MK Sosiologi Pertanian. MK Sosiologi Pertanian memiliki bobot SKS 3 dengan rasio perbandingan 2:1, yaitu teori 2 dan sedikit praktikum 1 SKS untuk mahasiswa ke lapangan dan observasi di lapangan. Adapun CPMK pada MK Sosiologi Pertanian antara lain: 1. Mampu menganalisis dan menguraikan permasalahan masyarakat pedesaan dari sudut pandang sosiologi pertanian, serta menerapkan pengetahuan dan manfaat ilmu sosiologi pertanian. CPMK yang kedua yaitu mampu merangkum dan menguraikan pola-pola kebudayaan dari sudut pandang sosiologi pertanian dan menganalisis dinamika kelembagaan sosial masyarakat pedesaan. CPMK yang ketiga adalah mampu menganalisis permasalahan organisasi sosial dan mengidentifikasi bentuk-bentuk stratifikasi sosial, faktor-faktor penyebab stratifikasi sosial, serta jenis-jenis mobilitas sosial. Dan CPMK yang keempat adalah mampu memproyeksikan perubahan sosial dan mengabstraksikan konflik pertanian pada masyarakat pedesaan. Selanjutnya, didetailkan pada subcapaian antara lain: 1. Mampu menelusuri asal-usul ilmu sosiologi pertanian dan perkembangan sosiologi sebagai sebuah ilmu pengetahuan menjadi ilmu sosiologi pedesaan dan sosiologi pertanian berdasarkan karakteristik dan manfaatnya. Yang kedua, mampu merangkum beragam teori ilmu sosiologi dari sosiologi klasik hingga sosiologi modern. Yang ketiga, mampu menguraikan ragam pola dan wujud kebudayaan serta menguraikan karakteristik grup, kolektif, dan kategori sosial masyarakat pedesaan di Indonesia. Yang keempat, mampu menganalisis permasalahan dan ruang lingkup kelembagaan sosial, tingkatan norma, dan sanksi yang berlaku dalam masyarakat pedesaan di Indonesia. Yang kelima, mampu menganalisis permasalahan dan lingkup organisasi sosial, sistem pengendalian organisasi, dan ciri kepatuhan. Yang keenam, mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk stratifikasi sosial, faktor-faktor penyebab stratifikasi sosial, dan jenis-jenis mobilitas sosial dalam satu case method atau observasi lapang. Yang ketujuh, mampu memproyeksikan perubahan sosial dalam suatu case method atau observasi lapang. Dan yang kedelapan, mampu mengabstraksikan beragam fenomena dan konflik agraria yang terjadi pada masyarakat pedesaan. Topik yang dibahas dalam perkuliahan kali ini adalah transformasi dari ilmu sosiologi menjadi ilmu sosiologi pedesaan. Adapun tujuan dan manfaat pembelajaran dari perkuliahan kali ini adalah agar dapat memberikan landasan dan menjadikan pijakan ilmu pengetahuan yang kokoh guna menyelami kedalaman samudera pengetahuan yang digumuli oleh ilmu sosiologi pedesaan ke depan. Dengan 1. Menelusuri asal-usul ilmu sosiologi pedesaan dan perkembangannya. Kemudian yang kedua, menelaah konsep dasar sosiologi pedesaan. Yang ketiga, mengidentifikasi ruang lingkup kajian sosiologi pedesaan. Dan yang keempat, mengkaji keterkaitan antara sosiologi pedesaan dengan ilmu pertanian. Adapun bahan-bahan atau daftar pustaka ataupun referensi yang digunakan dalam menyusun materi perkuliahan kali ini antara lain: 1.
buku dari Selo Sumarjan dan Sumardi tahun 1964 berjudul Setangkai Bunga Sosiologi, terbitan Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta. Yang kedua, buku Sayogyo dengan judul buku Ekososiologi, Deideologisasi Teori, Restrukturisasi Aksi dalam kurung Petani dan Pedesaan sebagai Kasus Puji, terbitan Sindelaras Pustaka Rakyat Cerdas tahun 2026, serta buku dari Profesor Sediono Condronegoro dengan judul buku Ranah Kajian Sosiologi Pedesaan, terbitan Fakultas Ekologi Manusia IPB tahun 2008, serta berbagai pustaka lain sebagai berikut. Fakultas Pertanian Unsika menerapkan pembelajaran secara daring maupun luring. Untuk daring bisa dilakukan melalui LMS dengan tautan siska.unsika.ac.id. Di sini saya akan menjelaskan teknik DIA dalam perkuliahan, yaitu delivery, di mana saya menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa baik melalui ceramah, melalui video, modul atau media lainnya. Fokusnya adalah untuk memberikan pemahaman teori dasar dan topik perkuliahan. Kemudian interaction atau interaksi, yaitu komunikasi aktif antara dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan seperti diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, ataupun forum online. Tujuannya untuk memperdalam pemahaman dan membangun keterampilan berpikir kritis mahasiswa. Dan yang terakhir adalah asesmen atau penilaian, yakni evaluasi terhadap pemahaman dan capaian belajar mahasiswa, bisa berupa kuis, tugas, presentasi, atau ujian. Penilaian ini membantu dosen atau kami dalam mengukur efektivitas pembelajaran dan memberikan umpan balik. Berikut ini adalah proses perkuliahan yang saya laksanakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar semua? Oke, kita hari ini akan membahas materi yang judulnya kira-kira itu dari ilmu sosiologi menjadi sosiologi pedesaan. Kok bisa gitu ilmu sosiologi berubah jadi ilmu sosiologi pedesaan? Tapi sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu menurut keyakinan dan agama masing-masing. Silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi kita siap ya teman-teman ya, kita mau masuk ke pembahasan. Jadi adapun tujuan materi kita membahas transformasi dari ilmu sosiologi menjadi ilmu sosiologi pedesaan itu kira-kira akan berujung pada mendapatkannya landasan teman-teman supaya punya ilmu pijakan yang kokoh karena guna kedalaman samudra ilmu pengetahuan yang digumuli oleh ilmu sosiologi pedesaan ke depan. Jadi sosiologi pedesaan itu kira-kira luasnya, spektrumnya seluas samudra. Makanya teman-teman kita bekali dengan materi ini. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah satu, untuk menelusuri asal-usul ilmu sosiologi dan perkembangannya. Kemudian yang kedua, untuk menelaah konsep dasar sosiologi pedesaan. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi ruang lingkup kajian sosiologi pedesaan. Dan yang keempat, untuk mengkaji keterkaitan antara ilmu sosiologi pedesaan dengan ilmu pertanian. Jadi kita mulai dengan membahas asal-usul ilmu sosiologi. Siapa sih orang yang pertama kali menciptakan terminologi soal sosiologi? Orangnya namanya Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Beliau adalah orang yang pertama kali menggunakan tanda petik ya istilah sosiologi di dalam publikasi yang berjudul Cours de Philosophie Positive tahun 1830. Jadi di saat itu si Comte
menggunakan istilah sosiologi. Sebelum itu, belum ada orang yang pernah menggunakan istilah sosiologi. Apa sih sosiologi itu? Kira-kira ya. Sociology was born as a result of a process that directed a method of inquiry away from philosophy and toward positivism. Sociology was the result of the process caused by two major forces, namely the Industrial Revolution and the French Revolution. Jadi, sosiologi itu adalah ilmu yang muncul akibat dua faktor kekuatan pendorong utama. Yang pertama namanya revolusi industri, yang kedua namanya revolusi Prancis. Lalu, apakah artinya ilmu sosiologi itu nggak ada sebelum Auguste Comte? Nggak ada. Kurang tepat ya teman-teman, jawabannya sebetulnya ada, karena ilmu sosiologi itu sudah berkembang sepanjang peradaban manusia, tapi memang istilah pertamanya itu memang diciptakan oleh Comte. Kita cek ya. Sebelum Comte, ada orang-orang seperti Claude Henry Saint-Simon. Dia hidup di era 1760 sampai 1825, di mana banyak ide-ide Saint-Simon waktu itu yang justru ditemukan di karyanya Comte, tetapi dia tidak dikembangkan dalam bentuk yang lebih sistematik. Jadi Comte sebenarnya berisi pikirannya itu adalah isi pikiran dari Saint-Simon sebetulnya. Kemudian lebih jauh lagi kita masuk ke peradaban Islam, misalnya di situ ada Ibnu Khaldun yang hidup di era 1332 sampai 1406. Di sana Ibnu Khaldun dia menjadi dosen di Universitas Al-Azhar Kairo, di mana hampir setiap sesi perkuliahannya Ibnu Khaldun itu selalu membahas pentingnya pemikiran sosiologis dengan pengamatan historis. Lalu dari cerita ini bisa tarik satu definisi sederhana gitu, kira-kira apa sih definisi dari sosiologi? Jadi menurut kamu sosiologi adalah ilmu masyarakatan. Ya sebenarnya secara singkat seperti itu ya, ilmu sosiologi itu ilmu masyarakatan. Tapi kita coba telaah ilmu sosiologi dari pengertian yang dijabarkan oleh para ahli. Pertama kita pakai Sanderson ya. Sanderson bilang sosiologi itu adalah kajian ilmiah atas masyarakat manusia. Jadi kamu hampir tepat kalau bilang sosiologi itu ilmu kemasyarakatan. Yang kedua, dari sosiolog Indonesia namanya Bapak Sosiologi Indonesia, Selo Sumarjan dan Sumardi. Beliau menyatakan bahwa sosiologi atau ilmu kemasyarakatan adalah kelompok ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan bersama antara manusia dengan sesamanya, yaitu kehidupan sosial atau pergaulan hidup. Dan yang terakhir, yang paling baru, terkini, saya coba. Menurut Anthony Giddens, sosiologi merupakan studi ilmu yang mempelajari tentang kehidupan sosial manusia, kelompok, ataupun masyarakat. Jadi sampai sini bisa dimengerti ya, apa itu definisi dari ilmu sosiologi itu sendiri. Oke, berikutnya. Setelah ilmu sosiologi itu berdiri, definisinya ditemukan dan ajak, dia kan berkembang, kemudian mengalami perkembangan tradisi keilmuan gitu ya. Nah ini adalah satu bagan bagaimana teori sosiologi itu berkembang di seluruh dunia gitu ya. Ini juga tradisi perkembangan ilmu sosiologi. Jadi dengan demikian maka terjadilah kemudian yang disebut sebagai perkembangan mazhab pemikiran atau aliran yang merujuk pada masing-masing tokoh. Saya contohkan misalnya Auguste Comte, kalau kalian penganut Auguste Comte, itu disebutnya sebagai Comtean. Kalau kalian penganut Emile Durkheim, kalian disebut sebagai Durkheimian. Kalau kalian mengikuti aliran pemikiran Karl Marx, kalian disebut sebagai Marxian. Kalau kalian mengikuti aliran Weberian,
Max Weber, kalian disebut sebagai Weberian. Sekarang pertanyaan saya, kalau kalian mengikuti Abdul, nama pengikutnya apa? Abdul Rian. Begitu. Jadi perkembangan teori ilmu sosiologi ya begitulah. Sama kayak istilah sekarang Gus Durian gitu ya, yang mencoba mengikuti jejak-jejak pemikiran dari tokoh. Nah, ini lalu apa sih yang membedakan ilmu sosiologi dengan ilmu sosial lain seperti ilmu sejarah, antropologi, ekonomi, dan sebagainya? Mungkin terlihat rumit, tapi secara singkat, ilmu sosial itu yang dikaji masyarakatnya, orangnya. Sejarah yang dikaji fenomenanya, kejadiannya. Antropologi yang dicari itu artefaknya, jejak-jejaknya. Ekonomi yang dikaji sumber dayanya. Nah, ini seperti yang saya tadi sampaikan, cuma ini divalidasi oleh ahli-ahlinya. History is a descriptive discipline. Sociology is analytical one. Artinya, sejarah adalah disiplin atau ilmu yang deskriptif. Sementara sosiologi yang bersifat analitik. Karena untuk itu semakin kita mendalami permasalahan masyarakat, kita semakin yakin bahwa antar cabang ilmu terdapat kaitan yang harus kita pahami. Karena sejak awal memang sosiologi itu mengandung benih-benih pendekatan yang multidisiplin. Nah, sehingga kalian harus paham nih konsep-konsep dasar di dalam ilmu ini. Nah, sekarang kita masuk ke sosiologi pedesaan. Kira-kira menurut teman-teman ada nggak di sini yang tahu siapa yang pertama kali memperkenalkan istilah sosiologi pedesaan di Indonesia dan bagaimana awal mulanya? Ya, silakan. Oke, Auguste Comte. Kurang tepat ya, teman-teman. Jadi, Auguste Comte memang orang yang memperkenalkan istilah sosiologi secara umum di dunia. Abadnya abad ke-18. Sementara sosiologi pedesaan di Indonesia itu muncul dari pemikiran dari sosok yang dikenal sebagai Bapak Sosiologi Pedesaan Indonesia, yaitu Profesor Sayogyo. Profesor Sayogyo mengembangkan teori sosiologi menjadi ilmu sosiologi terapan. Di sini, sosiologi pedesaan itu muncul sebagai salah satu upaya pencarian kebenaran atas ilmu yang paling sesuai dengan realita. Sosiologi secara umum itu cenderung berakibat pada teori yang meso atau middle, tidak makro, tidak pula small group. Nah, ilmu-ilmu seperti ilmu ekonomi dan lain sebagainya itu seringkali dijadikan fundamentalis, sehingga tidak bicara soal realita yang sesungguhnya, tetapi berbicara tentang realita semu. Kemudian ada konsep deideologisasi teori dan restrukturisasi aksi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah teori sebagai bangunan pokok ilmu itu harus deideologisasi. Tapi bebas dari ideologi bukan berarti ilmunya kayak netral gitu dan nggak berpihak. Setelah dibebaskan dari teori, ilmu itu harus berpihak pada realita. Nah, ini konsep dasar sosiologi pedesaan. Kira-kira sosiologi pedesaan itu adalah secara definisi ini ya, adalah studi lapangan yang khas dari sosiologi umum yang berspesialisasi pada peneropongan masyarakat. Ini menurut Sayogyo 1971. Kemudian sosiologi pedesaan ini berkembang sebagai hybrid dari ilmu sosiologi, ilmu politik, ilmu hukum, ekonomi, dan ekologi atau pertanian. Jadi bayangin tuh guys, sosiologi pedesaan berkembang sebagai hybrid dari ilmu sosiologi, ilmu politik, ilmu hukum, ekonomi, dan ekologi atau pertanian. Jadi kalau kalian tanya, Pak, pertanian di sebelah mana sosiologi pedesaan? Di sebelah sini doang. Jadi kalian jangan asing dengan isu politik, jangan asing dengan isu ekonomi, jangan asing dengan ilmu hukum,
kalau kalian belajar ilmu sosiologi pedesaan. Karena seseorang yang belajar ilmu sosiologi pedesaan, sudah pasti konsekuensinya adalah ngerti ilmu sosiologi, ngerti ilmu politik, ngerti ilmu ekonomi, ngerti ilmu hukum, ngerti ilmu ekologi, pertanian. Ini menurut Profesor Condro Negoro tahun 2008. Terus apa sih fungsinya kita belajar sosiologi pedesaan gitu ya? Satu, kalian itu harus memahami bahwa petani itu adalah makhluk yang rasional. Tapi bagi petani gurem atau petani kecil, pertimbangan rasional itu dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kekurangan aset dan modal. Jadi dengan hanya bermodalkan tenaga kerja, petani gurem itu menawarkan jasa dengan harga yang sangat murah sehingga harus mengeksploitasi dirinya. Sayangnya, penyuluh pertanian ini belum bisa menghayati kenyataan sosial soal keadaan masyarakat pedesaan hari ini. Sehingga pendekatan yang dilakukan masih sebatas teknik pertanian, agronomi gitu ya, di mana hal tersebut itu tidak cukup. Sehingga dengan demikian, fungsi sosiologi pedesaan itu terletak di dalam menganalisa kedudukan, pelapisan, dan hubungan antar berbagai golongan petani di daerah pedesaan. Ingat ya, petani itu bukan terminologi tunggal. Oke, berikutnya ini adalah 3 ciri pembeda sosiologi pedesaan daripada sosiologi-sosiologi yang lain atau sosiologi umum. Pertama, sosiologi pedesaan, ini penting ya, bukan sekedar himpunan pengetahuan. Sosiologi pedesaan itu adalah ilmu kritis terhadap situasi, serta keberpihakan kepada golongan lemah, marginal, atau tertindas. Ini kata Profesor Sayogyo. Yang kedua, sebagai sebuah ilmu, sosiologi pedesaan di Indonesia muncul dari kebutuhan para ahli ilmuwan sosial untuk mengaplikasikan sosiologi di dalam konteks pedesaan. Hal tersebut berimplikasi pada metode dan pendekatan yang menembus batas-batas pengkotakan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, sosiologi pedesaan yang digumuli oleh Profesor Condro Negoro dan Profesor Sayogyo itu sebenarnya berada di luar mainstream ilmu-ilmu sosial yang berkembang pada masa Orde Baru yang bercorak birokratik, tidak reflektif dan tidak teoritik, karena diabaikan untuk mendukung rekayasa politik, pendidikan, budaya, hukum, dan moral. Jadi guys, kalau teman-teman someday belajar sosiologi pedesaan, 80%-nya mereka jadi aktivis. 20%-nya jadi dosen. Berikutnya ini ranah kajian sosiologi pedesaan. Jadi, Pak, sosiologi pedesaan itu bahas apa aja sih kira-kira? Ini yang dibahas nih guys, kira-kira. Jadi sosped itu kira-kira bahas studi desa, mempelajari agraria, mempelajari kelembagaan desa, mempelajari kependudukan dan lingkungan hidup, mempelajari golongan lemah pedesaan, mempelajari perubahan sosial, dan mempelajari metodologi penelitian sosial. Nah, jadi kalau kalian tertarik belajar sosiologi pedesaan lebih lanjut, S2 atau S3 di kampus IPB atau di tempat lain, yang kalian pelajari itu ini nanti. Desanya gimana, agrarianya gimana, kelembagaannya gimana, perubahan sosial, dan seterusnya. Ini adalah keterkaitan antara ilmu sosiologi pedesaan dengan ilmu pertanian ya. Nah, sekarang teman-teman coba bisa bayangkan ya, kegiatan-kegiatan inovasi pertanian untuk kasus Indonesia, lokasinya rata-rata di mana sih? Sudah pasti di pedesaan. Sehingga pertanian dan kemiskinan di Indonesia itu kayak dua sisi mata uang yang tidak terpisah. Berdasarkan data dari Aliansi Petani Indonesia, sampai dengan tahun 2021, sebanyak 49,8% kepala keluarga dari kelompok miskin dan rentan itu bekerja di sektor pertanian. Dan 13,4% bekerja di sektor perdagangan, jasa, dan akomodasi. Nah, mengingat masyarakat tani Indonesia sebagian besar merupakan warga desa, 70-80%,
Maka keterkaitan ilmu pertanian dengan sosiologi pedesaan itu seperti sangat dekat atau seperti koin yang tidak terpisahkan. Nah, berikut ini adalah skema keterkaitan antara ilmu sosiologi dengan ilmu pertanian. Kalau kalian belajar ilmu pertanian kira-kira, ruang kajian kalian kan ada di sini misalnya ya. Ini ada ilmu pertanian, di sini ilmu usaha tani, di sini kan masyarakat tani gitu ya. Tapi sosiologi pedesaan itu adalah mengkaji semua hal yang lebih besar gitu, termasuk kelembagaan desa, termasuk juga aktor-aktor lain di luar desa. Sehingga sosiologi pedesaan itu mencakup juga ilmu pertanian dan ilmu usaha tani begitu. Nah, begitu teman-teman ya, ini untuk lebih lanjutnya daftar pustaka yang saya pakai, teman-teman bisa cek daftar pustaka ini. Dan saya menyarankan teman-teman untuk mencari tinjauan magnum opus. Magnum opus itu artinya karya utama, referensi utama maksud saya. Buku babon. Nah, kalau kalian mau belajar sosiologi pedesaan, buku babon-babonnya atau magnum opusnya, itu kalian bisa baca ini, ke sosiologi. Bisa baca ini, ranah kajian sosiologi pedesaan. Bisa baca ini, 2 abad penguasaan tanah. Dan bisa baca ini ekologi pedesaan. Termasuk buku-buku lain tadi seperti George Ritzer yang saya kutip. Kemudian Setangkai Bunga Sosiologi dari Selo Sumarjan dan SDGs Desa. Kemudian untuk menguji ya, ini terakhir ya teman-teman ya. Untuk menguji seberapa jauh teman-teman sudah bisa memahami apa yang kita diskusikan hari ini. Ini untuk asesmen teman-teman ya. Jadi teman-teman tolong buat satu rangkuman tulisan halaman berbentuk Word atau PDF dari salah satu bahan belajar yang tercantum di dalam daftar pustaka. Jadi teman-teman boleh pilih dari sekian 14 daftar pustaka. Silakan teman-teman pilih salah satu daftar pustaka yang teman-teman mau rangkum dan dituliskan di dalam bentuk PDF atau Word. Untuk kemudian minggu depan akan kita diskusikan. Gitu ya teman-teman ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya, kalau cukup kita tutup. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video perkuliahan yang saya buat. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.